Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, masih dalam konten perbebekan, like. Oke teman, ini saya akan kasih tahu teman-teman, ya sering-sering perbincangan buat teman-teman semuanya. Ini bebek lagi bagus-bagusnya bertelur, ya kan teman? Malah takaran pakannya dikurangin, meskipun bebek tidak selera makan atau kurang nafsu makan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi teman saya sendiri beternak bebek itu, ya berjalan kerja di peternakan 400 ekor bebek. Bebeknya itu lagi bagus-bagusnya bertelur teman. Memang pada awal pertama beternak antara 400 bebek itu dia sampai 1 bulan tuh tidak, dia bertelurnya belum maksimal lah. Kadang ada bertelur cuma 50 butir, kadang 75 butir, malah kadang 40 butir pada awal-awal pertama. Maklum ya, karena kan bebek peralihan, pindah kandang dari kandang semula ke kandang yang baru, kan bebek melakukan adaptasi. Jadi dia itu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi dia agak stres lah karena lingkungan baru. Terus beda perawatan, beda ibaratnya pemiliknya, karena biasanya sama pemilik ini diganti dengan pemilik yang baru, otomatis bebek akan beradaptasi dengan orangnya atau peternaknya itu sendiri. Juga perbedaan pola pakan, meskipun dari sana udah diarahkan pakanannya seperti ini, tapi faktanya kalau udah di lapangan jadi berubah lah, seperti itulah ya. Jadi ya chemistry-nya kurang lah. Itu memang bebek perlu beradaptasi dikit demi sedikit, step by step seperti itu. Karena memang yang ternak ini dulu pernah dikasih tahu lebih baik jangan langsung beli bebek yang produktif. Tetapi ya memang orang berduit ya kan. Jadi ya dia bersikeras harus yang langsung produktif, artinya udah yang langsung telur, karena langsung telur bisa menghasilkan. Karena itu menurut saya sih malah salah. Jadi lebih baik bebek yang belum produktif, misal usia 5 bulan dan dia akan memasuki masa produktif, itu udah baru bagus. Karena biarpun pindah kandang, biarpun ganti pakan, ganti orang, karena bebek belum memasuki masa produktif, dia kan biarpun stres, dia tetap tidak menghasilkan telur kan. Tapi kan dalam prosesnya itu sampai dia bertelur, misal 1 bulan, dia tetap ini. Nanti kalau udah langsung bertelur, dia tuh udah beradaptasi sempurna gitu loh. Beda sama yang bebek udah bertelur. Kalau bebek yang udah langsung produktif, dia itu pasti memang 1, 2 sampai 3 hari ke kandang yang baru dia masih bertelur, tapi setelah itu dia akan berhenti total. Itu kalau teman-teman tidak percaya boleh dibuktikan, dia akan berhenti total bertelur. Dan pastinya dia akan beradaptasi, mungkin butuh waktu 2 minggu bahkan 1 bulan. Kalau di tempat temanku itu hampir 1 bulan teman adaptasinya, seperti itu. Nah, yang akan saya eh, bicarakan ke teman-teman, sharing-sharing atau pengalamannya teman saya itu ini. Ya pada saat itu saya juga di sana gitu. Bebek sedang aktif dengan bagus-bagusnya bertelur. Maklum ya, kalau bebek sedang bertelur atau sedang memasuki masa produktif telur, dia itu cenderung tidak selera makan teman. Memang seperti itu. Tapi biarpun bebek tidak selera makan, kalau menurut saya pribadi, takaran pakannya saya tidak akan pernah saya kurangi. Saya biarin aja. Karena apa? Karena itu nanti meskipun tidak langsung habis seperti biasanya, tapi nanti waktu siang sampai ya sampai siang itu biasanya tuh habis sendiri teman. Jadi dia tuh pakannya makan tapi sedikit demi sedikit ya. Dia lebih suka ini kalau kadang aktif bertelur tuh remis. Kalau remis itu ya mencari, ya ibaratnya tuh pengen makan yang gimana gitulah. Kalau teman-teman tahu sendiri lah, seperti itu remis lah. Jadi itu butuh makanan-makanan yang ya kayak cacing, kayak 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 sebut-sebut kecil, kata-kata kecil. Kalau dikadangkan juga seperti itulah. Pada saat itu temanku itu mengurangi takaran makannya.
Ya karena cenderung kan tidak habis, kalau saya pribadi itu kan tidak habis sedikit nggak masalah lah, tapi takarannya tidak akan saya kurangi. Tapi dia itu ini disuruh mengurangi takaran pakannya, dikurangi malah temen, lagi bagus-bagusnya bertelur. Jadi dia itu mengurangi takaran konsentratnya sama jagung giling atau apa lah, saya kurang tahu. Nah, jagung gilingnya itu apa konsentratnya kan hal yang paling penting ya kan teman, dalam ternak malah dibanyakin ini dedaknya. Nah, karena konsentrat ini hal yang paling penting, ini akan mempengaruhi proses eh, produksi telurnya teman. Ya karena nutrisinya dari proteinnya, kalsium atau mineral dan lain sebagainya kan memang eh, ibaratnya disokong, ya utamanya dari konsentrat itu sendiri ya kan. Dia malah kurangi beberapa persen. Oke, dia lagi bagus-bagusnya telur bisa hampir 350 butir telur, bahkan 300, ya betul 300 lebih lah teman. Dia malah ini dikurangin. Terus beberapa hari setelah itu bertelurnya langsung anjlok gitu teman, padahal dia lagi aktifnya bertelur, langsung anjlok dari 300 jadi 200 lah teman, jadi 150, jadi 75. Waduh, dia langsung berantakan. Terus kan yang ternak ini kan kayak panik gitu. Ya udah saya bilangin lebih baik gak usah dikurangin takarannya, karena memang biarpun dia tidak bertelur, maksudnya tidak nafsu makan, pasti nanti akan dimakan biarpun dikit demi dikit. Karena biasanya kalau bebek tidak nafsu makan pada saat memasuki masa produktif itu tidak terlalu lama banget lah teman. Jadi nanti kalau udah produktif banget dia malah makannya banyak, kayak bebek saya seperti itu. Jadi jangan dikurangi. Nah, dia tidak ngayal, habis itu dia kayak pusing ya karena 400 bebek jadi gak bertelur kan. Mengurangi biaya produksi juga, terus dia ulang lagi makanannya, dibanyakin lagi, udah kacau seperti itu. Bebeknya udah berhenti, kayak ibaratnya eh, stres lah ibaratnya ya. Malah kemarin itu di samping itu fatalnya ini teman, malah ganti konsentrat yang lebih murah, apa itu saya nggak tahu apa, ganti apa ya kemarin, dulu pernah bilang, saya malah lupa ini. Pokoknya diganti pakan konsentratnya yang lebih lebih rendah dari yang biasanya. Udah kacau, dia nggak bertelur lagi. Waduh, ini clue yang pusing ya kan kalau peternak seperti itu lah. Satu, dia memperbaiki pola pakannya lagi, di ini di apa diperbaiki seperti semula lagi, ya tetap bebeknya kayak udah stres dulu karena konsentratnya udah diganti lagi ya kan, takarannya juga diganti lagi. Setelah itu ini malah udah beternak ini udah menggunakan konsentrat baru lagi, dia malah ternak yang lain dicampur dengan ternak ini kambing atau apa dalam satu ruangan. Memang kan banyak lah sebelahnya itu kan ada, masih ada tempat ya kan teman, meskipun sekatnya malah pakai kayak seng itu teman. Nah, di sebelah itu kambingnya itu kan biasanya kan berisik, terus sering naik itu gedor-gedor seperti gedor-gedor seng, dang 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 itu. Malah bebeknya semakin stres sekali. Waduh, kolap dia itu, bebeknya stres. Jadi ternak itu kalau memang terlalu banyak, terlalu tidak fokus ke satu, itu kan memang ini burem. Lebih baik ternak itu teman fokus satu dulu. Nah kalau bisa meskipun mau banyak, yang satu udah diberesin dulu, kalau satunya udah ngelotok ibaratnya udah benar-benar kita brilian, baru tambah ternak yang lain. Tapi konteksnya ternak yang lain itu harus katanya jangan terus kita samakan, maksudnya satu kandang juga ya kan, maksudnya biar disekat, kita tuh mempunyai tanah yang luas, biar disekat pakai sek itu kan tetap fatal juga. Kalau bisa sekatnya pakai tembok, jadi beripun berisik nggak terlalu buat, ini sekatnya pakai seng. Wah, terus kakinya kambing itu biasanya kan sering naik itu, waduh, sampingnya bebeknya udah kocar kacir itu, stres lagi, tidak bertelur seperti itu. Malah hancur pokoknya telurnya. Nah sedang saat itu ya udah, untuk temanku itu yang kerja di situ ya ibaratnya
nyerah ya kan karena ya bebek tidak menghasilkan telur lagi, produksi telurnya menurun, otomatis kan kualitas pakannya tidak memenuhi syarat nutrisi untuk menghasilkan bebek, untuk bebek menghasilkan telur, sehingga bebeknya tidak bertelur banyak banget lah gitu kan. Kalau beternak itu susahnya gini teman, kita wajib mengeluarkan biaya pakan itu mau tidak mau, biarpun bebek telur atau tidak bertelur. Itu yang ini yang ibaratnya antara 50% bahkan 70% pengeluaran kita habis terkuras kalau berternak macam seperti ini. Terus dia kolap, bebeknya berhenti, bebeknya ya dijual lah seperti itu, dijual. Terus diganti ini yang kambing itu tadi temen, udah karena sudah nyerah. Saya sudah ada bincang-bincangan, sudah tadi udah bilang ya memang ibaratnya sebagai pengalaman aja lah, pengalaman adalah guru yang terbaik, itu betul sekali. Jadi teman-teman kalau mau ternak, kalau mau ternak kambing, bebek atau lain sebagainya ya kenali dulu ya kan, polanya, siklusnya dulu, baru kita akan tambah. Apalagi bebek kan binatang yang sangat sensitif atau mudah stres seperti itu. Jadi kita benar-benar harus ini dulu. Kalau memang tanya-tanya ya, kalau beternak ya ibaratnya ya jangan langsung banyak dulu lah ya teman ya, dikit-dikit dulu aja. Untuk pembelajaran ya misal 20 10, nanti kalau udah yang segitu udah tahu komposisinya, takarannya dan lain sebagainya, kita baru tambah yang banyak. Kalau banyak langsung kita terjun aja ya seperti teman saya itu tadi ya, 400 ekor juga ya kan, jadi ya memang sayang juga ya kan. Udah dibilangin nggak usah dikurangin, biarin aja ya kan, dia tetap dikurangin. Biarpun ya memang bebek sedang produktif, tidak nafsu makannya memang berkurang, tapi ya memang harus dikurang ya, maksudnya jangan dikurangin, karena kalau dikurangin ya akan berakibat fatal ya kan, seperti itu gitu juga. Padahal ya mendukung banget, kandang bagus, sirkulasi airnya atau sanitasi drainasenya cocok banget ke karena airnya mengalir sempurna, tak terbatas lah seperti itu. Juga kandangnya sudah bagus, hangat dan lain sebagainya. Tapi ya faktor pakan juga sangat mempengaruhi sekali teman, seperti itu. Bebek butuh nutrisi yang bagus ya kan untuk dia menghasilkan telur. Jadi buat teman-teman ini adalah pembelajaran aja, khususnya bagi saya dan bagi teman-teman semuanya ya, sharing-sharing ya. Jadi teman-teman kalau nanti udah ternak, mungkin nemu channel saya seperti ini ya, ini sharing-sharing ya, jangan tiru saya ataupun teman saya yang itu. Jadi teman-teman ya harus benar-benar fokus, sedang bagusnya bertelur ya berilah pakan yang memenuhi dia untuk menghasilkan telur, jangan dikurangin. Kalau bisa ditambahin yang ya ibaratnya ini kayak ada jagung gilingnya, kalau kita tambahin kayak, biarpun di kandang itu kan lebih suka-suka yang kasih kita berikan lumut atau azola atau buat remis lah, atau keong-keong kecil, ada katak cacing dan lain sebagainya. Oke teman, mungkin ini aja dulu sharing dari saya tentang ternak bebek. Ibaratnya meskipun bertelur jangan sekali-kali dikurangi takaran pakannya, biarpun pada saat bertelur bebek tidak nafsu makan. Gitu aja teman. Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia.